Statistika deskriptif adalah pengolahan data statistik satu variabel yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Pengujian dalam statistika deskriptif terdiri dari beberapa pengujian, yaitu yang pertama ukuran pemusatan data atau mean, rata-rata, median, dan modus. Yang kedua ukuran letak data, kuartil, desil, dan persentil. Yang ketiga ukuran penyebaran data. Yang keempat ukuran kecondongan, dan yang kelima ukuran keruncingan. Yang pertama ada ukuran pemusatan data, yaitu nilai tunggal yang mewakili suatu perkumpulan data, menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Contohnya, Bank Indonesia menyatakan bahwa rata-rata laju inflasi di Indonesia selama tahun 2023 adalah 6,60%, sementara Malaysia 3,1% dan Thailand sebesar 3%. Nilai rata-rata hitung atau biasa disebut dengan nilai rata-rata, yaitu nilai yang dianggap mewakili sekumpulan data. Nilai rata-rata laju inflasi dan persetujuan memperbaiki teknologi produksi, serta persetujuan perbaikan sistem informasi manajemen dianggap mewakili kumpulan data nilai inflasi beberapa negara. Nilai persetujuan dari beberapa perusahaan. A. Rata-rata hitung merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data yang membaginya dengan jumlah data. Jenis rata-rata hitung. Yang pertama, rata-rata hitung populasi atau nilai rata-rata dari data populasi. Rumusnya yaitu rata-rata hitung populasi sama dengan jumlah seluruh nilai dalam populasi dibagi jumlah data dalam populasi. Yang kedua, rata-rata hitung sampel atau jumlah nilai data sampel. Misalnya, jika untuk mengetahui tingkat pendidikan orang Indonesia harus menanyai seluruh penduduk Indonesia. Atau misalnya bagian rating televisi, apakah untuk menentukan banyaknya orang yang melihat suatu acara televisi perlu semua orang ditanyai acara apa yang dilihat. Berdasarkan kondisi tersebut, pemilihan sampel diperlukan dengan tetap memperhitungkan keterwakilan dari seluruh populasi. Rumusnya, rata-rata hitung sampel sama dengan jumlah seluruh nilai dalam sampel dibagi jumlah data dalam sampel. Yang ketiga, rata-rata hitung tertimbang adalah suatu nilai yang diperoleh dari suatu kelompok data yang dinyatakan sebagai X1, X2, dan X seterusnya, berturut-turut ditimbang dengan bobot W1, W2, dan W seterusnya. Yang keempat, rata-rata hitung berkelompok. Data yang telah berbentuk distribusi frekuensi, data yang sudah dikelompokkan akan kehilangan identitas data mentah, sehingga untuk melihat nilai rata-rata hitung harus diduga dari distribusi frekuensinya. Data yang sudah dikelompokkan dalam satu kelas memiliki karakteristik yang sama, dan dalam suatu kelas dicerminkan oleh nilai tengah kelasnya. Sifat rata-rata hitung. Yang pertama, setiap kelompok mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Yang ketiga, hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Yang keempat, untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi sampel. Yang kelima, sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. 6. Sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Nilai sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. 8. Bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari atau kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung. B. Median adalah titik tengah dari semua data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Jenis-jenis median. Yang pertama, untuk data tidak berkelompok, nilai yang letaknya di tengah data yang telah diurutkan, namun datanya belum dikelompokkan ke dalam kelas atau kategori tertentu atau belum dalam bentuk distribusi frekuensi. Mencari letak dan nilai median untuk data tidak berkelompok. Yang pertama, letak dari median dapat dicari dengan rumus N plus 1 dibagi 2.
Yang kedua, apabila jumlah datanya ganjil, maka nilai median merupakan nilai yang letaknya di tengah data. Yang ketiga, apabila jumlah datanya genap, maka nilai median merupakan nilai rata-rata dari dua data yang letaknya berada di tengah. Yang kedua, untuk data berkelompok. Yang membedakan adalah pada data berkelompok, nilai informasi atau karakteristik dari masing-masing data tidak dapat diidentifikasi lagi. Yang dapat diketahui hanya karakter dari kelas atau intervalnya, sehingga terdapat kesulitan dalam menentukan nilai median yang tepat pada suatu interval kelas. Oleh sebab itu, pendugaan dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan letak kelas di mana nilai median berada. Letak median untuk data berkelompok adalah N/2, di mana N adalah jumlah frekuensi. Yang kedua, melakukan interpolasi di kelas median untuk mendapatkan nilai median. Yang ketiga, melakukan interpolasi nilai median dengan rumus ME sama dengan TB plus 1/2N min F per F dikali C. Sifat-sifat median. Yang pertama, nilai median bersifat unik. Untuk sekelompok data hanya ada satu nilai median. Yang kedua, untuk menentukan nilai median harus dilakukan pengurutan data dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang ketiga, nilai median tidak dipengaruhi oleh ekstrim seperti halnya nilai rata-rata. Yang keempat, median dapat dihitung untuk sebuah distribusi frekuensi dan kelas interval yang terbuka. Yang kelima, semua skala pengukuran baik rasio, interval, dan ordinal dapat menggunakan untuk mencari media. C. Modus. Nilai pengamatan yang paling sering muncul. Kelebihan modus adalah mudah ditemukan, dapat digunakan untuk semua skala pengukuran, serta tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kelemahan modus diantaranya kadangkala sekumpulan data tidak mempunyai modus, sehingga semua data dianggap modus. Dan kadangkala sekumpulan data memiliki modus lebih dari satu, sehingga sebagian salah satu alat ukur modus relatif jarang digunakan. Mencari modus. 1. Untuk data tidak berkelompok, maka modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. 2. Untuk data berkelompok, maka modus dicari dengan rumus, yaitu MO sama dengan B ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikali B. Sifat-sifat modus. Kelebihan mudah ditemukan, kekurangan tidak semua data mempunyai modus. Hubungan rata-rata hitung median dan modus. A. Kurva simetris X sama dengan MD sama dengan MO. Berbentuk lonceng, simetris, min, median, dan modus sama. Kurva simetris adalah kurva di mana sisi kanan dan kiri sama. Maka, nilai untuk rata-rata hitung, median, dan modus sama. Kurva simetris juga dapat dikatakan sebagai kurva dengan kecondongan 0. B. Kurva condong kiri. MO kurang dari MD kurang dari X. Disebabkan nilai rata-rata hitung lebih besar dibandingkan median dan modus. Hal tersebut terjadi karena adanya nilai ekstrim tinggi yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung, sedangkan median dan modus tidak terpengaruh. C. Kurva condong kanan. X kurang dari MD kurang dari MO. Disebabkan nilai rata-rata hitung lebih kecil daripada median dan modus. Hal tersebut terjadi karena adanya nilai ekstrim rendah yang mempengaruhi nilai-nilai rata hitung. Data atau populasi pada umumnya relatif tinggi, dan ada beberapa data yang nilainya ekstrim sangat rendah. Hal ini menyebabkan nilai rata-rata terdorong untuk turun. Hubungan antara nilai tengah MD dan MO dapat disimpulkan bahwa apabila nilai tengah MD dan MO hampir sama, maka ketiga ukuran baik untuk digunakan. Untuk sekumpulan data yang memiliki nilai ekstrim tinggi maupun rendah, maka kurva akan condong ke kiri dan ke kanan. Maka nilai rata-rata hitung kurang baik digunakan dalam median serta modus menjadi ukuran yang baik. Untuk kasus kurva normal atau simetris, maka terdapat hubungan antara rata-rata hitung, median, dan modus. 2. Ukuran letak data.
ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. A. Kuartil, yaitu ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar 25%. B. Desil, yaitu ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian besar atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. C. Persentil, ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar atau setiap bagian dari desil sebesar 1%. 3. Ukuran penyebaran data. Pengertian ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpanan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran dari serangkaian atau sekelompok data yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dari sekelompok data tersebut menyimpang dari nilai rata-ratanya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya, semakin kecil semakin besar. Terdapat 3 kondisi penyebaran atau variasi atau dispersi data, yaitu 1. Data homogen, yaitu data yang tidak bervariasi. Yang kedua ada data heterogen, yaitu data yang sangat bervariasi. Yang ketiga ada data yang relatif homogen, yaitu data yang tidak begitu variasi. Macam-macam bentuk penyebaran data. Yang pertama, rata-rata sama dengan bentuk penyebaran yang berbeda. Yang kedua, rata-rata berbeda dengan bentuk penyebaran berbeda. Dan yang ketiga, rata-rata berbeda dengan bentuk penyebaran sama. Ukuran penyebaran data terdiri dari A. Jangkauan data atau range. B. Simpangan atau deviasi rata-rata. C. Simpangan baku atau standar deviasi. Dan D. Variance. A. Jangkauan atau jarak atau range atau R. Perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Kegunaan range sebagai ukuran apabila di dalam waktu yang sangat singkat kita ingin memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang sedang kita selidiki dengan mengabaikan faktor ketelitian atau kecermatan. Kelebihan range adalah kita dapat memperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang kita hadapi. Dan kelemahan range adalah sangat bergantung kepada nilai-nilai ekstrimnya. B. Simpangan atau deviasi rata-rata, yaitu mengukur besarnya variasi atau selisih dari setiap nilai dalam populasi atau sampel rata-rata hitungnya. C. Simpangan baku atau standar deviasi, sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap penyimpangan rata-ratanya. Digunakan untuk mengukur penyimpangan atau deviasi masing-masing nilai individu dari suatu himpunan data terhadap rata-rata hitungnya. Makna dan kegunaan standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Apabila standar deviasinya kecil, maka hal tersebut menunjukkan nilai sampel dan populasi berkumpul atau mengelompokkan di sekitar nilai rata-ratanya. Sebaliknya, apabila nilai standar deviasinya besar, maka penyebarannya dari nilai tengah juga besar. Hal tersebut menunjukkan adanya nilai-nilai ekstrim baik yang tinggi maupun rendah. Standar deviasi tinggi biasanya dipandang kurang baik. D. Variance, yaitu nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. 4. Ukuran kecondongan skewness dapat terjadi sebagai akibat dari X tidak sama dengan MD, tidak sama dengan MO. Kurva akan condong positif atau ke kiri disebabkan karena adanya data yang sangat besar sehingga nilai rata-rata hitungnya meningkat. Kurva condong ke kanan atau condong negatif disebabkan adanya data yang ekstrim kecil sehingga
menurunkan nilai hitung rata-ratanya. 5. Ukuran keruncingan atau kurtosis. Disebut juga kepuncakan atau ketinggian kurva. Keruncingan dalam bahasa statistik disebut dengan kurtosis. Untuk mengukur keruncingan dapat dilakukan melalui perbandingan dengan kurva normal atau simetris. Kurva normal yaitu mempunyai distribusi yang tidak mendatar dan tidak meruncing atau mesokurtik. Kurva dengan distribusi puncak yang mendatar atau platikurtik. Kurva dengan distribusi puncak yang tinggi atau leptokurtik.